Oke, mungkin itu kan tadi dari sisi kalian innerly. Jadi maksudnya dari dalam diri kalian dan mindset yang kalian punya dan cara hidup yang kalian terapkan saat ini ya. Cuma kalau dari contohnya gue nih dari sisi orang luar gitu ya, Yasca. Di saat gue mendengar teman gue, apalagi teman yang dekat sama gue punya penyakit yang dibilang kronis ini ya, gue tuh mungkin bukan cuma gue ya, orang lain juga mungkin gimana memberikan semangat ke lu itu gue susah menyusun kata-katanya gitu loh. Kadang kalau cuma bilang semangat ya itu kan kayak cuma ya kayak sekedar bullshit Kopong. gitu nggak sih, kayak kedengar aja iya kayak nggak ada meaningnya gitu kan, kayak pokoknya ucapin aja semangat ya gitu. Lu ada nggak sih kayak perkataan orang-orang yang sebenarnya lu udah nggak usah bilang deh ke gue, malah bukannya menyemangati malah kayak bikin down gitu. Ada nggak sih perkataan orang yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat orang-orang yang mendengarkan ini, yang punya lingkungan terdekat yang mengalami tantangan kesehatan yang berat juga, jadi supaya mungkin mereka tidak mengulang perkataan itu terus-menerus gitu. Ada nggak sih perkataan kayak gitu? Mungkin Ica dulu kali bisa jawab. Aku ada. Aduh, sampai ini. Yes, aku ada banget padahal nih. Yes. Ya udah yes. May I answer in English, kayak pageant gitu. Yeah. Enggak. Silakan, monggo. So, ini ya. Yang paling aku nggak suka gitu ya. Jadi oke lah, semangat, mungkin niat orang menyemangati itu juga berbeda-beda caranya, dan karena mereka speechless kayak tadi, nggak tahu mau berkata apa, akhirnya yang keluar, apalagi di Indonesia itu negara yang sangat religius, yang keluar ya udah yes, lebih mendekatkan diri aja ke Tuhan. Itu rasanya pengen gua nggak, maksudnya gini loh, aku bukannya mau menyombongkan diri atau gimana, bahkan sebelum aku kena cancer pun, aku tuh juga udah sering jadi worship leader, terus habis itu juga ngiringin piano juga di gereja. I mean, maksudnya, what do you know gitu about my relationship, about my connection atau apa sih ngomong? Pokoknya hubungan vertikal ya, hubungan vertikal dengan yang terserah, you name it lah, kan ada orang yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya macam-macam gitu kan bahasanya kan. Apa yang kamu tahu gitu loh mengenai hubungan aku dengan yang maha kuasa itu gitu. Kenapa kok tiba-tiba suruh mendekatkan diri dengan Tuhan gitu kan. Terus habis itu ada yang suruh macam-macam gitu. Ada yang menganggap aku kayak domba yang tersesat atau apa. Yang jelas aku paling gak suka, yang jelas kalau kata-kata itu gitu ya, lebih mendekatkan diri ke Tuhan, lebih rajin apa, itu tuh menurutku bukannya jadi menghibur sih, itu malah bikin sebel. Dan itu ya sorry to say ya, di sini justru banyak banget yang ngomong seperti itu gitu. Dan bahkan kalau yang nge-approach aku itu agamanya, nggak tahu aku agamanya apa, kadang-kadang mereka langsung ngomong, kalau Masiasnya Muslim, perbanyak sholat apalah yang begitu-begitu. Nah, jadi kan, even though misalnya aku Muslim pun, aku juga rasa-rasanya nggak mungkin suka deh digituin. Maksudnya, kalau aku Muslim pun, aku kan juga mungkin udah melakukan ibadah yang sesuai dengan aturannya mereka, protokolnya mereka gitu kan, like sholat 5 waktu dan segala macamnya. Tapi itu kesannya tuh kayak aku belum melakukan itu semua dan disuruh bertobat. Kesannya tuh kayak titisan dajjal atau bagaimana. Terus jadinya aku disuruh, ayolah kembali ke jalan yang benar. Itu kesan yang aku tangkap tuh jadi seperti itu. Dan kesannya kamu sakit itu karena hidup kamu tuh nggak baik, karena kamu tuh berdosa besar. Waduh, aku tuh langsung kayak yang kayak gitu, malah yang kayak kontrol kayak gitu. Itu aja sih. Sisanya sih kalau misalnya orang menghibur dengan cara yang lain di luar agama itu, aku rasa aku masih lebih bisa terima sih, meskipun ya aku tahu lah kadang-kadang itu bisa dibilang agak klise gitu ya, kalau hanya dibilang semangat apa segala macam. Itu kan sama aja dengan kalau kita menghadapi orang yang kerabatnya mungkin baru meninggal, kita kadang agak susah kan mau ngomong menghiburnya seperti apa. Jadi aku masih lebih bisa nerima, tapi meskipun ada yang ngomongnya ya agak klise. Tapi kalau agama itu udah deh, itu udah fix agak makin bete. Oke, buat teman-teman yang denger, tolong ya, jangan ganggu domba yang tersesat satu ini ya, tolong please. Biarkan domba ini berjalan. Ya. Aduh. Kalau Ica gimana, Ca?
Oke, mungkin gue berusaha untuk merangkum aja apa yang tadi Iyas juga udah sempat sampaikan. Sebenarnya bisa dibilang mungkin itu adalah salah satu bentuk, nggak tahu ya, mungkin bisa dikatakan kelemahan dari orang-orang di sekitar kita yang seringkali berusaha untuk menanggapi problem orang lain dengan bertindak sebagai hero untuk orang tersebut. Jadi mereka akan memenuhi egonya sendiri untuk membrainwash orang tersebut agar memiliki mindset yang sama dengan dia. Jadi solusinya seperti apa? Dia tahu apa yang terbaik untuk orang itu. Bahwa ketika gue berpikir mendekatkan diri dengan agama, atau gue berpikir bahwa menjalani gaya hidup sehat itu adalah cara yang terbaik, berarti orang itu belum menjalankan hal tersebut. Dan mereka harus melakukan exactly apa yang gue lakukan. Seperti itu. Which is, inilah yang justru buat gue pun juga menganggap sebagai satu komentar yang kadang-kadang cukup mengganggu. Karena ketika kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita, kadang kita nggak butuh solusi kok, kita hanya butuh untuk didengarkan. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau misalnya ditanya tentang kayak gimana sih berarti pertanyaan yang tepat, justru hal-hal klise seperti semangat itu akan jauh lebih baik ketimbang orang berlomba-lomba dengan memberikan solusi dan macam-macam. Karena kadang kalau gue ya pribadi, mungkin karena gue memang termasuk orang yang cukup introvert, I just need a space for myself. Jadi ya udahlah, lo cukup tahu bahwa gue sedang ada masalah. Ketika gue butuh pertolongan, gue pasti akan datang ke lo kok untuk minta pendapat atau sesuatu. But when I'm not asking about anything tentang apa yang perlu gue lakukan, you don't have to tell me what to do.